Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Di aula tamu, semua orang duduk di tempat masing-masing. Setelah mengobrol sebentar, Leng Bingsuang mengetahui bahwa setelah Murong Qianqian meninggalkan klan, dia datang ke sini sendirian. Setelah itu di bawah asuhan Bai Hua, dia tinggal di klan Liu. Selama bertahun-tahun, Murong Qianqian dan Bai Hua juga memiliki perasaan yang lebih dalam satu sama lain. Dalam hal ini hati Leng Bingsuang terkejut. Ia tidak menyangka bahwa perasaan baik yang dimiliki gadis kecil itu terhadap Xiaoyan saat itu akan berkembang menjadi seperti ini. Tetapi dia juga secara tidak sadar merasakan ledakan kebahagiaan. Jika bukan karena ini, kemungkinan besar akan timbul lebih banyak masalah antara dirinya dan Murong Qianqian. Memikirkan hal ini, hati Leng Bingsuang tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi semua yang berhubungan dengan Xiaoyan tampaknya membuatnya gugup. Bahkan suasana hatinya sendiri akan berubah seiring dengan Xiaoyan. Di dalam hatinya, posisi Xiaoyan tampaknya menjadi semakin tidak biasa. Saudari Bingsuang, aku tidak menyangka kau benar-benar akan bersama Xiaoyan. Bukankah kau bersikap dingin padanya saat itu? Jadi itu semua hanya sandiwara. Di aula, Murong Qianqian tidak mau repot-repot mendengarkan percakapan membosankan di antara sekelompok pria itu. Dia berlari di belakang Leng Bingsuang, membungkuk dan memeluk Leng Bingsuang yang sedang duduk di kursi di depannya. Bibir merahnya yang menawan menempel di telinga merah muda Leng Bingsuang. Kata-kata jenaka dari mulutnya membuat pipi Leng Bingsuang memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan mendengus pelan. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mencubit pinggang ramping Murong Qianqian, tetapi berhasil dihindari olehnya. Saudari Bingsuang, apakah kamu sering memperlakukan Xiaoyan seperti ini? Tawa nakal itu masuk ke telinga Leng Bingsuang, menyebabkan wajahnya menampakkan rasa malu dan marah. Dia menampar dada lembut gadis itu, menyebabkan gadis itu langsung berteriak kaget. Tubuhnya juga cepat mundur. Pada saat yang sama, pipi merah Leng Bingsuang tidak bisa menahan senyum nakal. Tak lama kemudian, kedua saudari itu kembali bermain bersama. Di sisi lain, Xiaoyan, Luojin dan yang lainnya terus membahas masalah susu tubuh transformasi inti. Menurut apa yang aku ketahui, susu transformasi tubuh inti hanya dapat terbentuk sekali setiap 50 tahun. Aku bertanya-tanya, apakah susu transformasi tubuh inti masih ada di lembah api berkobar saat ini? Saat semua orang berdiskusi, Luojin melemparkan bom berat lainnya ke semua orang yang hadir. Susu transformasi tubuh inti awalnya adalah harta karun langka di dunia. Kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat keras. Tidak mudah untuk membentuk tetes susu transformasi tubuh inti dalam 50 tahun. Ketika Luojin mengatakan ini, hati semua orang yang hadir sedikit tenggelam. Api harapan kecil yang baru saja menyala di hati mereka tidak bisa tidak goyang. Kalau begitu, mungkin kita tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Saat semua orang sedang berpikir keras, Su Tai kembali membuka mulutnya. Dengan satu kalimat, dia berhasil menarik perhatian semua orang yang hadir. Setelah aku memasuki aliansi alkemis, aku memiliki sedikit pemahaman tentang 3 sekte di wilayah selatan. Aku telah melihatnya dalam gulungan sekte. Setiap 25 tahun, lembah api berkobar akan mengadakan acara besar di dalam sekte tersebut. Itu adalah kompetisi sekte besar mereka. Kompetisi sekte besar ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah kompetisi antara murid-murid utama sekte. Sementara bagian lainnya adalah kompetisi antara para tetua sekte. Leluhur langit berkobar akan memilih 1 orang dari masing-masing orang ini untuk mendapatkan hadiah yang diberikan secara pribadi oleh leluhur. Mengenai apa sebenarnya itu, tidak seorang pun tahu. Namun dari apa yang kupikirkan, jika keberuntungan kita tidak buruk, hadiah itu mungkin adalah susu transformasi tubuh inti. Kompetisi sekte agung terdekat dengan kita akan diadakan dalam 2 bulan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Xiaoyan dan Luojin langsung saling memandang. Ekspresi di mata mereka sama. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari kota Qingyang ke lembah api berkobar? Tanya Xiaoyan.
Dengan kelompok kami bisa sampai di sana paling lama dalam waktu setengah bulan, jawab Sotai. Setengah bulan ya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya pelan. Akhirnya dia menghela nafas panjang lega. Meskipun dia tidak yakin bahwa kompetisi sekte besar ini terkait dengan susu transformasi tubuh inti, dia hanya bisa membuat pengaturan seperti itu karena semuanya telah berkembang hingga titik ini. Masalah dengan Istana Awan Laut belum sepenuhnya terselesaikan. Jika mereka pergi saat ini, kota Qingyang pasti akan berada dalam bahaya jika Istana Awan Laut menyerang kembali. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka adalah tinggal di sini sebelum mereka bergegas ke lembah api berkobar. Dalam beberapa hari berikutnya, kota Qingyang menjadi jauh lebih damai. Mungkin karena pertempuran besar beberapa hari yang lalu, tetapi arus manusia di kota Qingyang tidak berkurang. Sebaliknya justru meningkat. Terlebih lagi banyak orang di kota itu mengetahui bahwa klan Liu telah mengalahkan kepala Istana Awan Laut. Suara orang-orang di kota itu yang mendukung klan Liu semakin keras. Bahkan ada banyak faksi dari kota-kota terdekat yang bergegas datang dengan kereta kuda dan berkumpul di depan rumah klan Liu. Penampilan mereka yang menyanjung membuat orang tanpa sadar tertawa dingin. Biasanya, orang-orang ini akan menjaga wilayah mereka sendiri dan tidak akan pernah terlibat dengan klan Liu. Mereka takut Istana Awan Laut akan mencari masalah dengan mereka. Sekarang setelah mereka melihat bahwa kepala Istana Awan Laut telah menderita di tangan klan Liu, mereka semua segera bergegas untuk menyanjungnya. Bahkan ada beberapa yang bersedia merendahkan diri untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Melihat perilaku mereka yang terlatih, kemungkinan besar mereka telah melakukan hal-hal seperti itu berkali-kali sebelumnya. Hati para anggota klan Liu dipenuhi dengan rasa jijik, namun mereka tetap dihentikan oleh Xiaoyan. Dia tidak hanya tidak mengusir mereka, dia bahkan telah menyiapkan beberapa halaman besar untuk menerima orang-orang ini. Pada akhirnya, klan Liu telah menerima cukup banyak harta karun. Terlepas dari apakah itu metode kelas atas atau teknik Dao, pil obat berharga, atau beberapa harta karun langka dan unik yang jarang terlihat, semuanya telah dikumpulkan oleh klan Liu. Harta karun yang berharga di seluruh halaman ditumpuk menjadi gunung. Jika ditotal, jumlahnya beberapa kali lipat dari keuntungan tahunan klan Liu. Menurut perkataan Xiaoyan, melawan orang-orang ini bisa dipahami sebagai tindakan yang cerdas. Karena ada orang yang mengirim uang ke rumah mereka, akan sangat disayangkan jika tidak menerimanya. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang ini. Karena mereka sudah ada di sini, mereka tentu harus meletakkan barang-barang mereka sebelum pergi. Dengan dukungan finansial ini, kekuatan keseluruhan klan Liu kemungkinan akan mampu naik ke tingkat baru. Sementara kota Qingyang dengan berani mengumpulkan kekayaan dari seluruh tempat. Di Istana Awan Laut, Fu Yulong yang penuh dendam sekali lagi bertemu dengan orang yang pernah datang ke sini sebelumnya, Wu Kui. Apakah kamu puas sekarang? Ada lebih dari satu ahli di kota Qingyang. Ada seorang bocah nakal yang memiliki api surgawi. Bahkan aku harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengannya. Fu Yulong berkata dengan marah. Namanya Xiaoyan bukan? Jawab Wu Kui. Di aula yang remang-remang, Fu Yulong menatap sosok itu dengan ekspresi muram. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Kesulitan masalah ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan orang-orang dari aliansi alkemis akan ikut serta. Jika ini terus berlanjut, Istana Awan Lautnya sama sekali tidak akan diuntungkan. Jika memungkinkan, dia pasti tidak ingin berselisih dengan kelompok Xiaoyan lagi. Lawan seperti itu sungguh menakutkan. Dia memiliki kecakapan bertarung yang mengerikan sebagai ahli transformasi asal. Begitu dia mencapai pengembalian asal, bahkan dia tidak akan menjadi lawannya. Namun ketika mendengar kata-kata Wu Kui, mata Fu Yulong langsung menjadi sedikit lesu. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu. Kau juga mengetahuinya. Apakah kamu mengikutiku? Ucap Fu Yulong. Aku tidak tertarik. Hanya saja orang yang kamu bicarakan kebetulan adalah orang yang sedang dicari oleh para petinggi. Jika kamu bisa menangkapnya, itu akan menjadi pahala yang besar. Ucap Wu Kui. Wajah Fu Yulong berkedut saat mendengar ini. Dia mengumpat dalam hatinya. Jika dia bisa menangkapnya, apakah dia masih merajuk di sini? Kalau kamu mau hadiah, ambil saja sendiri. Aku sedang tidak ingin bermain denganmu sekarang. Fu Yulong mengumpat marah. Ia berdiri dan melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik untuk pergi. Fu Yulong, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Selama kau bisa menangkap Xiaoyan, aku jamin kultivasimu pasti akan naik ke kelas raja asal. Jika kau bisa menyerahkan semua orang yang masih hidup, kau mungkin bisa mendapatkan hadiah yang lebih besar. Apa kau benar-benar tidak mau? Wu Kui melangkah maju dan memanggil Fu Yulong dengan tergesa-gesa. Namun Fu Yulong tiba-tiba menoleh dan mencibir. Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Apakah aku harus memprovokasi aliansi alkemis untuk mendapatkan kekuatan raja asal? Kau tidak takut padanya?
Tetapi aku tetap ingin mempertahankan hidupku. Setelah selesai berbicara, Fu Yulong hendak pergi. Raut wajah Wu Kui sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap lunak sekarang. Jadi dia langsung mendengus dingin. Fu Yulong, kamu harus mengerti bahwa jika kamu tidak bersedia hari ini, maka sebelum aliansi alkemis bisa menghadapimu, seseorang akan datang mengetuk pintu rumahmu. Langkah kaki Fu Yulong tiba-tiba terhenti. Melihat ini, Wu Kui buru-buru melanjutkan. Kau harus tahu bahwa orang-orang itu 100 kali lebih menakutkan daripada aliansi alkemis. Tenggorokan Fu Yulong tanpa sadar bergerak beberapa kali. Keringat dingin langsung muncul di dahinya. Dan bahkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Ketika dia berbalik, matanya dengan cepat menyapu seluruh aula. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sana, dia diam-diam menghela nafas lega. Tidak perlu mencarinya. Tidak ada orang lain di sini. Entah mengapa, orang itu seharusnya sudah menemuiku beberapa hari yang lalu. Tetapi dia masih belum muncul. Aku tidak tahu apakah dia terlambat atau sesuatu benar-benar terjadi. Ucap Wu Kui. Lebih baik dia mati. Fu Yulong berkata dengan dingin, melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Sebagai jawaban, Wu Kui mencibir dan berkata, sebaiknya kau tidak berharap hal seperti itu terjadi. Begitu dia tewas, para petinggi akan mengirim seseorang yang lebih kuat darinya ke sini. Pada saat itu, aku khawatir kau akan menghadapi masa yang lebih sulit. Ucap Wu Kui. Karena dia tidak datang, maka masalah ini. Ucap Fu Yulong. Aku sudah melaporkan situasi Xiaoyan kepada atasan. Mereka akan mengirim bala bantuan besok. Mengenai orang itu, tidak perlu menunggunya. Begitu orang-orang kita tiba, kita akan segera bergegas ke kota Qingyang. Ucap Wu Kui. Tanpa menunggu Fu Yulong selesai berbicara, Wu Kui memberikan perintah tanpa sedikit pun rasa sopan di hadapan wajah pucat Fu Yulong. Tidak perlu bagimu untuk menatapku seperti ingin memakanku hidup-hidup. Kau dan aku hanya bekerja untuk orang lain, dan aku hanya melakukan bagianku. Selain itu, untuk aliansi alkemis, selama kau menangkap Xiaoyan dan menyerahkannya kepada mereka hidup-hidup, kau tidak akan lagi terancam oleh aliansi alkemis. Saat dia berbicara, cahaya yang sangat samar melintas di mata Wu Kui. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, setidaknya itu telah menenangkan hati Fu Yulong yang gelisah untuk sementara. Di kota Qingyang, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidurnya saat mantra api dengan cepat beredar di tubuhnya. Sejumlah besar origin ki di sekitarnya ditarik dan dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa kali bertarung, aura Xiaoyan telah mencapai puncak tahap transformasi asal tingkat lanjut. Ia bahkan telah menyentuh penghalang pengembalian asal sejak lama. Namun perasaan itu samar-samar. Jadi Xiaoyan tidak ingin terlalu tidak sabar. Tapi sekarang, ia harus pergi ke lembah api berkobar dalam 2 bulan. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ia hadapi. Sebelum itu ia harus meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin. Karena itu, ia tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi pada saat seperti ini. Xiaoyan akan mencoba menerobos ke tahap pengembalian asal malam ini. Begitu ia berhasil, keseluruhan kemampuan bertarungnya pasti akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Meskipun ada kemungkinan besar untuk gagal, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Saat metode ki mantra api beredar liar di tubuhnya, origin ki di sekitarnya berkumpul dengan cepat. Pada saat yang sama, pusaran energi besar terbentuk di belakang Xiaoyan. Gelombang demi gelombang energi terus-menerus dituangkan ke dalam pusaran, memasuki meridian di tubuh Xiaoyan. Setelah beredar di meridiannya selama 1 siklus, energi tersebut disempurnakan oleh api surgawi hingga murni, dan akhirnya dituangkan ke dalam ruang pusaran. Apa yang sedang dia coba lakukan? Mungkinkah di langit malam di atas klan Liu, Luo Jing dan yang lainnya melompat ke udara? Banyak tatapan mata tertuju ke udara di atas ruangan tempat Xiaoyan berada. Ada pusaran energi besar di sana yang dengan panik melahap origin ki di sekitarnya. Bukankah dia agak terlalu tidak sabaran? Harga yang harus dibayar untuk mencoba menembus pengembalian asal dengan kultivasi transformasi asal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bukankah dia terlalu gegabah? Su Tai berdiri di samping Bai Hua sambil menatap pusaran energi besar di depan mereka. Ia tak kuasa menahan keringat dingin untuk Xiaoyan. Mereka jelas memahami kultivasi Xiaoyan dengan sangat baik. Mencoba menerobos ke tahap pengembalian asal di saat seperti ini, pada dasarnya adalah mimpi di mata mereka. Tak seorang pun dari mereka akan melakukan hal seperti itu jika mereka berada di posisinya. Bahkan Lei Bingzuang, yang merupakan orang pertama yang mencapai puncak tahap akhir transformasi asal, tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh untuk menerobos. Apalagi Xiaoyan. Namun beberapa jam kemudian, ketika sinar matahari pertama pada hari kedua menyinari tubuh orang-orang ini, pusaran energi itu benar-benar mulai menyebar secara bertahap. Di tempat tidur, Xiaoyan yang telah berlatih dengan gila-gilaan sepanjang malam, akhirnya perlahan membuka matanya.
Dia menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya untuk melihat 3 batu roh yang telah hancur total. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum gembira. Di halaman, Luo Jin dan yang lainnya mengkorningkan kening saat mereka melihat pusaran energi itu perlahan menghilang. Hati mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Leng Bingsuang tak kuasa menahan keinginan untuk masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa situasi. Tetapi ia dihentikan oleh Bai Hua sebelum ia sempat mendekati pintu. Kau tidak tahu situasi sebenarnya di dalam. Sebaiknya kita tidak menyerang dengan gegabah. Kalau belum berakhir, aku khawatir. Bai Hua berkata dengan tegas. Dia berdiri di depan pintu, menghalangi Leng Bingsuang. Melihat ini, ekspresi wajah cantik wanita itu menjadi semakin cemas. Namun segera setelah itu, Xiao Yexian tiba-tiba bergegas mendekat. Bagaimana dia bisa begitu peduli dengan larangan Bai Hua? Melihat ini, Luo Jin tidak berani ragu dan buru-buru melangkah maju. Baru saat itulah mereka berdua menghentikan kedua gadis itu. Kami semua tahu bahwa kamu khawatir tentang Xiaoyan, tetapi kami juga sama. Sebelum kami mengetahui situasi yang sebenarnya, tidak seorang pun dapat bertindak gegabah. Jika kami membuat kesalahan besar dan mempengaruhi fondasi Xiaoyan, itu akan berakibat fatal baginya. Luo Jin mencengkeram erat pergelangan tangan putih salju milik Xiao Yexian. Dia menariknya menjauh tanpa melukainya. Tapi dia sudah berhenti menerobos ke pengembalian asal. Kalau sesuatu benar-benar terjadi padanya, apakah kita harus menunggu di luar saja? Xiao Yexian menegur dengan marah. Dia berusaha melepaskan diri dari tangan Luo Jin. Leng Bingsuang yang berada di samping menjadi gelisah ketika mendengar kata-kata ini. Ketika orang-orang lain di belakang melihat pemandangan ini, meskipun mereka ingin melangkah maju dan membantu, mereka menjadi bingung bagaimana melakukannya. Tak berdaya, semua orang hanya bisa diam di tempat mereka berada. Tiba-tiba, pintu di belakang Bai Hua terbuka perlahan. Sosok yang dikenalnya muncul di depan semua orang. Dia adalah Xiaoyan. Xiaoyan. Saat suara yang dipenuhi kekhawatiran terdengar, tubuh Bai Hua dan Luo Jin berhenti. Kedua wanita itu menghindari keduanya pada saat yang hampir bersamaan, dan dengan cepat tiba di depan Xiaoyan. Leng Bingsuang baru saja hendak melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan. Ketika dia melihat Xiao Yexian, baru kemudian dia buru-buru berhenti. Kedua wanita itu berdiri berdampingan di depan Xiaoyan. Masing-masing dari mereka memeluk salah satu lengannya sambil dengan khawatir memeriksa kondisi Xiaoyan. Dasar bocah nakal. Kau terlalu gegabah kali ini. Tapi tidak apa-apa, asalkan kamu baik-baik saja. Mengenai Origin Ki, kamu bisa berkultivasi lagi jika sudah habis. Tapi kamu harus ingat untuk tidak melakukan hal seperti ini lain kali. Hati Xiaota dan yang lainnya yang tegang akhirnya tenang ketika mereka melihat Xiaoyan baik-baik saja. Seketika, mereka mulai menegur Xiaoyan dengan lembut dan serius. Hal ini membuat Xiaoyan tanpa sadar ingin tertawa. Pada saat yang sama, setelah pemeriksaan sederhana, Leng Bingsuang dan Xiao Yexian menemukan bahwa aura dalam tubuh Xiaoyan tidak hanya tidak berkurang karena serangan balik, tetapi malah menjadi lebih padat. Bahkan Leng Bingsuang dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan samar dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Kamu sebenarnya berhasil. Setelah merasakan hal ini, Leng Bingsuang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dalam sekejap, nafas orang-orang yang tercengang di belakangnya menjadi lambat. Saat tatapan mereka bertemu pada tubuh Xiaoyan sekali lagi, mereka juga menatap Leng Bingsuang dengan heran. Suara mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang kamu katakan? Berhasil? Tanya mereka secara serempak. Tanpa menunggu Leng Bingsuang membuka mulutnya untuk menjelaskan, Xiaoyan melangkah maju. Ia melangkah keluar dari antara kedua wanita itu dan menyambut semua orang yang hadir dengan senyuman. Aku membuat semua orang khawatir. Meskipun aku menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan, untungnya aku berhasil menerobosnya, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aura yang sangat kuat langsung menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan. Aura yang kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Auranya begitu kuat, sehingga jauh melampaui semua ahli transformasi asal yang hadir. Bahkan dengan kekuatan Leng Bingsuang, dia merasa tidak berdaya menghadapi tekanan itu. Ini adalah bukti kultivasi Xiaoyan saat ini. Pengembalian asal, menerobos dari puncak transformasi asal akhir ke pengembalian asal dalam satu malam. Jika orang lain yang telah berada di puncak transformasi asal akhir selama bertahun-tahun, menerobos dalam satu malam tidak akan sulit sama sekali. Namun dengan kondisi Xiaoyan saat itu, dia hanya menyentuh penghalang pengembalian dalam waktu singkat. Namun dia telah berusaha menerobos pengembalian asal dengan terburu-buru, mengabaikan kemungkinan kegagalan. Waktu yang dibutuhkan pada dasarnya mustahil tanpa beberapa hari. Namun Xiaoyan berhasil melakukannya dalam satu malam. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang ini, apapun alasannya, tidak ada polanya sama sekali. Aku benar-benar penasaran bagaimana dia melakukannya. Semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya
setelah pulih dari keterkejutan mereka. Sepertinya kata-kata penghiburan yang mereka pikirkan kini tidak berguna lagi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika bukan karena 3 batu roh bermutu tinggi, mustahil bagi Xiaoyan untuk menerobos. Bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, dia tak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa ketika dia mengingat kembali semua bahaya yang telah dia hadapi. Jika ada waktu berikutnya, dia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Pada malam hari setelah Xiaoyan menerobos pengembalian asal, sekelompok orang lain juga tiba di Istana Awan Laut. Kebanyakan dari mereka adalah Dodi Bintang 8. Totalnya ada 3 orang. Tetapi Fu Yulong tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat mereka. Tianlong, Tianxi, Tianteng. Aku tidak pernah menyangka mereka akan mengirim kalian 3 bersaudara. Fu Yulong menyipitkan matanya saat menatap ketiga lelaki tua berjubah bordir itu. Tatapannya berhenti sejenak pada mereka sebelum dia berbicara dengan suara dingin. Meskipun begitu, tidak sulit untuk mendengar keterkejutan dalam suaranya. Ketua sekte sangat mementingkan masalah ini. Alasan kami bertiga diutus adalah untuk memastikan tidak ada yang salah dengan misi ini. Orang tua yang memimpin di antara ketiganya melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Fu Yulong sambil berkata dengan acuh tak acuh. Konon katanya, kepala istana Fu bukanlah lawan Xiaoyan. Aku tidak pernah menyangka bahwa ahli pengembalian asal yang hebat sepertimu benar-benar akan dikalahkan oleh bocah transformasi asal. Dari apa yang kulihat, kekuatanmu biasa saja. Wajah Fu Yulong langsung berubah saat mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimana kekuatanku? Apakah kamu ingin mengujinya sendiri? Saat amarah memuncak di hatinya, tubuhnya tiba-tiba melesat dan tiba di hadapan lelaki tua itu. Dia dengan ganas melayangkan pukulan ke wajah lelaki tua itu. Namun pada saat itulah, cahaya hitam berkelebat di depan lelaki tua itu. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana dan melayangkan pukulan ke arah Fu Yulong. Kekuatan dahsyat itu benar-benar berhasil memblokir serangan Fu Yulong. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.